Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 sesi 3. Dari video ini kami akan menyampaikan hasil praktikum modul 6 yang berjudul pengukuran pertahanan atau grounding dari mata kuliah praktikum pengukuran besaran elektrik. Berikut anggota kelompok kami. Nah, untuk dasar teorinya, pentanahan atau grounding adalah sistem yang menghubungkan bagian instalasi listrik ke tanah untuk menyediakan jalur tahanan rendah. Sistem ini penting untuk keselamatan manusia dan perlindungan peralatan dari gangguan arus, tegangan abnormal, dan sambaran petir. Standar PUIL dari 2011 menetapkan nilai resistansi grounding yang baik berada pada rentan 0 sampai 5 ohm. Dan untuk peralatan elektronik idealnya di bawah 3 ohm. Nah, selanjutnya yaitu dasar teori bagian kedua. Nilai resistansi tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kedalaman elektroda, diameter elektroda, jenis tanah, kelembapan tanah, dan juga jumlah batang elektroda. Jenis tanah memiliki tahanan yang berbeda, misalnya tanah rawa 10-30 ohm meter, tanah liat 100 ohm meter, pasir basah 200 ohm meter, dan tanah berbatu mencapai 3000 ohm meter. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan alat. Alat yang digunakan pada praktikum ini diantaranya ada earth tester yang digunakan dengan menanam elektroda bantu ke tanah. Yang kedua ada earth clamp yang digunakan tanpa melepaskan grounding. Cukup menjepit kabel grounding utama. Yang ketiga ada elektroda bantu, palu, dan kabel penghubung. Earth clamp bekerja dengan mendeteksi arus yang mengalir pada konduktor tanah, lalu menghitung resistansinya secara otomatis. Metode ini lebih cepat dan tidak merusak koneksi grounding. Oke, yang selanjutnya ada prosedur dengan earth tester. Langkah-langkah pengukuran menggunakan earth tester yaitu diantaranya yang pertama, siapkan alat dan tentukan lokasi pengukuran. Yang kedua, tanam 2 elektroda bantu pada jarak 5-10 meter dari terminal grounding. Yang ketiga, hubungkan kabel merah, kuning, dan hijau ke elektroda sesuai terminal. Yang keempat, tekan tombol on, lalu tekan measure. Yang kelima, catat nilai resistansi yang tampil pada layar. Selanjutnya yang keenam dan yang terakhir adalah setelah selesai, matikan alat dan rapihkan peralatan. Yang selanjutnya ada prosedur dengan earth clamp, yang dimana langkah-langkahnya menggunakan earth clamp diantaranya ada yang pertama, pastikan sistem grounding terpasang dengan baik. Yang kedua, hidupkan alat dan lakukan auto zero bila diperlukan. Yang ketiga, jepitkan klem pada kabel grounding utama. Yang keempat, pastikan hanya satu konduktor yang terjepit. Yang kelima, tekan tombol measure dan tunggu hasilnya. Yang keenam, catat nilai resistansi dan arus bocor jika ada. Yang terakhir, lepas klem dan matikan alat. Di sini saya akan menjelaskan tabel data dan analisis. Hasil pengukuran resistansi pentanahan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu gedung laboratorium informatika 4,57 ohm kondisi tanah kering. Yang kedua gedung lab teknik elektro 8,22 ohm kondisi tanah kering. Yang ketiga gedung auditorium 3,34 2, ohm kondisi tanah kering. Dilakukan juga beberapa kali pengukuran pada titik yang sama, lalu dihitung rata-rata dan standar deviasi untuk mengetahui kestabilan hasil. Analisisnya, gedung auditorium memiliki nilai tahanan paling kecil sehingga kualitas groundingnya paling baik. Gedung lab teknik elektro memiliki nilai paling besar, bahkan melebihi standar PUIL sehingga perlu evaluasi sistem groundnya.
Perbedaan nilai resistansi dipengaruhi, yang pertama itu kondisi tanah, yang kedua kelembaban, yang ketiga kedalaman elektroda, yang keempat kualitas sambungan konduktor. Yang selanjutnya itu menjawab pertanyaan modul. Yang pertama, pertanyaannya resistansi paling kecil. Jawabannya gedung auditorium 3,34 ohm. Yang kedua, pertanyaannya resistansi paling besar. Jawabannya adalah gedung lab teknik elektro 8,22 ohm. Yang ketiga, pertanyaannya penyebab perbedaan resistansi. Jawabannya adalah jenis tanah, kelembaban lokal, kedalaman elektroda, kualitas pemasangan, dan kondisi sistem grounding. Nah, kesimpulannya, yang pertama, nilai resistansi pentanahan berbeda pada setiap gedung. Terus, hanya sebagian gedung yang memenuhi standar PUIL. Terus, grounding yang baik sangat penting untuk keselamatan dan keandalan instalasi listrik, sehingga gedung dengan resistansi tinggi perlu perbaikan sistem grounding. Demikian video laporan praktikum modul 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.